Hello Formula Hunters, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di Excel Sonic Channel. Dan pada tutorial kali ini kita akan membahas tentang cara membuat chart atau diagram di Microsoft Excel. Let's check it out. Sebelum kita bahas tutorialnya, saya mau tanya dulu nih, teman-teman tahu nggak diagram itu apa sih? Yuk kita bahas sama-sama. Diagram adalah suatu bentuk data visual yang berfungsi sebagai ringkasan untuk menyederhanakan dalam pembacaan data. Diagram menggambarkan fluktuasi, naik turun, atau besar kecilnya nilai dalam data dengan sangat jelas, sehingga diagram ini menjadi sangat dibutuhkan dalam penyediaan berbagai data laporan. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis diagram. Berikut ini beberapa jenis diagram yang paling sering digunakan. Di antaranya adalah diagram line atau diagram garis, diagram kolom, diagram bar atau diagram batang, kemudian ada juga diagram area, diagram pie yang berbentuk seperti pie, kemudian diagram donat, dan diagram kombinasi untuk data yang melebihi satu kategori. Dan inilah dia saat yang kita tunggu-tunggu, yaitu cara membuat diagram di Microsoft Excel. Oke, untuk membuat sebuah diagram tentu saja yang kita butuhkan pertama adalah sebuah data. Seperti pada tutorial ini, saya mempunyai sebuah data laporan, pemasukan, pengeluaran, dan persentase keuntungan. Dari data ini, kita akan membuat sebuah diagram ya. Untuk membuat diagram di Microsoft Excel bisa dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu kita blok terlebih dahulu bagian data yang akan dibuat diagram. Seperti ini. Ya, kita blok dulu. Kita akan membuat diagram untuk data penjualan. Setelah kita blok, kemudian klik menu Insert. Insert di sini. Kemudian pada properti bar akan terlihat beberapa properti yang bisa kita gunakan. Pada bagian chart, di sini terdapat banyak pilihan chart atau diagram yang bisa kita gunakan. Teman-teman bisa pilih langsung style chart yang ingin digunakan di sini ya. Tapi kalau teman-teman bingung harus pilih yang mana daripada dilema ya kan, teman-teman bisa langsung aja klik recommended chart ini ya. Recommended chart. Ya, kita klik dan akan muncul beberapa diagram yang direkomendasikan. Dari data tadi, diagram yang direkomendasikan adalah diagram kolom, diagram garis, diagram pie, diagram area, dan diagram kombinasi. Ini saya pilih diagram kolom aja dan kita klik OK ya. Nah, itu dia cara membuat diagram yang pertama. Kemudian cara yang kedua adalah kebalikan dari cara pertama, di mana kita masukkan dulu diagramnya seperti ini, klik insert dan kita pilih diagramnya. Kemudian akan muncul sebuah kotak kosong ya. Ini karena belum ada data yang kita masukkan sebagai source data. Nah, setelah itu untuk menampilkan diagram kita perlu memilih data yang akan ditampilkan dengan cara klik select data. Kemudian pada kolom chart data range langsung saja blok data yang akan dibuat diagramnya seperti ini. Nah, dia muncul kan? Untuk memilih kolom yang berjauhan, teman-teman juga bisa menggunakan tombol kontrol, kemudian blok data yang akan dibuat diagramnya. Seperti itu ya. Setelah kita pilih source datanya, maka diagram akan secara otomatis menampakkan diri. Kemudian selanjutnya kita akan membuat diagram kombinasi. Dari data tadi kita blok dulu semua data seperti ini. Kemudian klik insert dan recommended chart. Dan akan secara otomatis akan menampilkan beberapa jenis diagram kombinasi yang bisa digunakan. Tentu saja semuanya sudah disesuaikan dengan data yang tadi kita pilih ya. Oke, kita pilih ini aja dan klik OK. Ini dia tampilan diagram kombinasi dari data yang kita pilih tadi. Pertama-tama kita ganti dulu judul diagramnya ya. Kita ganti menjadi misalnya data penjualan. Ya, data penjualan. Dan selanjutnya kita akan pelajari dulu bagian-bagian dari diagram ini ya.
Untuk yang pertama, di bagian atas ini adalah bagian judul diagram atau chart title. Kemudian ada bagian axis. Bagian axis ini merupakan bagian yang menerangkan nilai atau value dan apa yang dinilai. Contohnya di sini kita sedang menerangkan nilai pendapatan dan pengeluaran pada bulan Januari sampai dengan Juni. Kemudian di bawah ini adalah bagian legend. Bagian ini menerangkan nilai yang diwakili oleh jenis atau warna diagram. Contohnya untuk diagram berwarna biru untuk nilai pendapatan, warna oranye untuk pengeluaran, warna abu untuk keuntungan, dan garis kuning untuk persentase keuntungan. Kemudian ada bagian yang dinamakan plot area. Plot area ini bisa dikatakan pembungkus dari diagram. Selanjutnya ada bagian grid lines yang berbentuk garis-garis, dan bagian inti yang berwarna-warni ini dinamakan data series. Selanjutnya kita akan coba untuk mengubah jenis diagram ini ya. Caranya klik pada diagram dan klik change chart type di sini. Kita klik. Nah, di Microsoft Excel diagram kombinasi ini disebut sebagai combo chart. Di dalamnya bisa diisi oleh berbagai jenis diagram. Seperti yang saat ini kita gunakan adalah jenis lines untuk persentase dan cluster column untuk data pendapatan, pengeluaran, dan keuntungan. Yap, langsung saja kita coba ubah jenis diagram untuk penjualan. Kita akan ganti dengan diagram line, kemudian data pengeluaran juga kita ganti ke diagram line ya. Kemudian ubah lagi sampai menemukan style yang cocok ya. Jadi style yang cocok ini ya yang benar-benar nanti diagramnya ini gampang banget kita baca gitu loh. Ya, kita coba ubah lagi seperti ini. Nah, oke, ini kayaknya cocok. Kemudian klik OK dan seperti ini tampilan yang kita ubah tadi. Kemudian kita buah lagi stylenya di sini. Nah, tampilannya lebih kece kan? Nah, dengan menggunakan diagram seperti ini, data laporan yang teman-teman buat bisa lebih mudah dibaca, lebih mudah untuk mengetahui perbandingan besar kecil dan naik turunnya data, dan tentu saja akan lebih menarik, ya kan? Oke, itu tadi adalah cara untuk membuat diagram di Microsoft Excel versi Excel Sonic. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like di bawah ini ya. Tekan juga tombol subscribe berwarna merah dan aktifkan loncengnya untuk semua notifikasi, biar teman-teman gak ketinggalan video Excel Sonic selanjutnya. Teman-teman juga boleh bagikan video ini ke sosial media teman-teman ya, biar bisa bermanfaat buat lebih banyak orang tentunya. Terima kasih dan salam formula.